bisnis, ketika berbicara bisnis itu ada tiga fondasinya Bu, tiga fondasi. Kita kali ini masih membahas tentang bisnis baru ya. Cuman setelah bisnis itu sudah jalan, gimana kita membesarkan bisnis ini. Nah, ini topik yang menarik sekali. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita simak yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang sales dan marketing. Dan bersama dengan saya sudah ada Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Ya Coach, kita kan di beberapa channel YouTube yang episode maksudnya. Episode berikut sebelumnya itu kita kan membahas tentang bisnis baru ya Coach, betul, ya. Betul. Gimana langkah pertama apa yang harus dilakukan gitu kan. Kemudian gimana untuk memasarkan bisnis barunya. Betul. Itu. Nah, sekarang bisnisnya sudah jalan. Gimana sih kita membesarkan bisnis ini? Wah ya, jadi biar gemuk ya. Iya. Bisnisnya biar gemuk. Oke. So, yang pertama ketika kita mau menumbuhkan bisnis nih Bu, jadi ada beberapa metode. Ini sebetulnya saya memberikan catatan, jadi nanti kita bisa bahas ya. Yang pertama adalah Bu, kita harus tahu customer kita siapa. Nah, kenapa? Kita perlu tahu customer kita. Karena kalau kita kenal customer kita tahu behavior customer kita belanja sama kita karena apa. Nah, kalau kita tahu behavior dia belanja sama kita apa, kita bisa membuat strategi yang sama kepada customer itu, Bu. Nah, ini yang paling penting nih. Ya, dengan kita tahu customer kebiasaannya seperti apa, nongkrong di mana, kita bisa menyasar yang penting. Karena saya ingat banget dulu saya pernah meng-coaching ada salah satu perusahaan consumer good, Bu. Jadi produknya kecil. Kebetulan saya minta mereka untuk melakukan riset, mereka tuh nongkrong di mana, makan kenapa mereka beli makanan itu, dan ternyata ketemu polanya, Bu. Nah, pola itulah yang kita tiru untuk memasarkan di situ, Bu. Nah, kayak gitu tuh. Biasanya misalkan contoh, saya waktu itu inget banget produknya adalah kaldu Jepang, makanan kaldu Jepang. Nah, kok kaldu sih? Kari Jepang. Nah, makanan kari Jepang itu kan dia tawarkan di tempat makanan kalau nggak salah organic food. Kan nggak gitu cocok tuh organic food. Maka saya tanya, yang makan nama produk kamu siapa sih? Ada dilakukan riset. Setelah dilakukan riset, ketemu jawabannya, Bu. Jadi mereka masuk ke segmen yang berbeda. Dan ternyata segmen yang berbeda itu penjualan mereka jadi meningkat loh, Bu. Jadi itu yang pertama. Balik ke riset ya. Balik ke riset. Yang kedua adalah kita berikan service yang baik, Bu. Customer service yang baik. Karena kita tahu penjualan yang paling baik itu adalah customer retention, Bu. Customer yang berikutnya yang akan beli lagi. Jadi menurut penelitian, untuk membesarkan bisnis adalah kita fokusnya 60 atau 70% di customer lama, Bu. Yang jadi masalah adalah kalau itu produknya fotografi perkawinan wedding kan nggak mungkin dia kawin lagi kan, Bu. Iya. Tetapi kita bisa memanfaatkan referral dan dia nongkrong di mana dan kita bisa memanfaatkan untuk dia melakukan referral kepada orang lain. Atau bisa juga kalau dia punya anak di foto keluarga. Kalau dia main bisnisnya di fotografi keluarga, Bu. Kalau dia hanya di wedding saja kan tidak ya. Menikahnya cuma sekali nih. Berarti dia mau nggak mau harus memberikan servis yang bagus supaya dia direferensiin ke tempat lain gitu loh, Bu. Ya, itu yang kedua, Bu. Yang ketiga adalah coba. Nah, tadi yang si Ibu ngomongin adalah kita coba explore customer yang kita ada. Kita melihat ada peluang-peluang lain nggak? Kayak tadi Bu Ana ngomong, kenapa nggak foto keluarga kalau dia punya anak? Betul, Ibu, itu artinya kita membesarkan bisnisnya. Kan karena bisa jadi bisnisnya kita kekecilan, perlu gede nih kuenya, ya dia bikin bisnis itu. Masuk akal, Ibu ya? Nah, itu yang 3. Yang keempat adalah gunakan sosial media untuk mempromosikannya. Bahkan yang menarik ya, Bu ya, saya waktu itu di TikTok ada yang nemu bahwa pria itu katanya kenapa kalau rambutnya setelah dipotong terus dirinya jigrak, itu kata cara motongnya salah, Bu. Nah, jadi dia bahas itu cara motongnya salah. Ya? Bukan salah rambut ya, misalnya bukan salah rambut ya nih, Bu. Dan lucunya adalah dia kasih tahu bahwa cara potongnya itu mesti square. Saya kalau ditanya potong square kayak apa, saya juga nggak kebayang sih, Bu. Tetapi gara-gara dia memberitahu bahwa potong itu harus square, menurut saya kalau orang yang menghadapi tentang rambut jigrak, maka pasti itu pilihannya, betul nggak, Bu? Itu cara cerdas, Bu.
Menarik ya? Nah, jadi itu cara-cara konsep yang sederhana. Yang kelima adalah kita menghadiri network event, Bu. Jadi acara-acara networking dan sebagainya, kita sering nongkrong tuh, Bu. Nah, dengan seperti itu kita kenalan dan bisa memperluas marketnya. Tapi ingat, networking event harus sesuai dengan kita tahu dia nongkrongnya di mana. Kalau nggak bisa nggak efek. Itu kan juga tergantung dari segmen ya. Segmen target marketnya kemana. Berikut atau mungkin kita bisa bikin event. Dulu kami pernah, saya pribadi pernah melakukan, yaitu ketika menjual salah satu printer besar, dan saya melakukan keliling Indonesia membuat event fotografi karena segmennya fotografi, Bu. Jadi ternyata itu yang membuat peningkatan penjualan terjadi. Jadi pertanyaannya balik lagi, kita harus membuat event-event apa yang menarik. Ya memang kita bisa nebeng sih kalau tentang wedding, kita bisa nebeng kepada acara tentang event organisasi pernikahan. Cuma kan saingan kita banyak, Bu. Berarti kita harus buat event apa dan sebagainya. Jadi harus bikin event-event khusus. Nah itu yang akan menarik. Yang berikutnya adalah CSR program, Bu. Kalau kita nyumbang pakai nama perusahaan kita, maka perusahaannya akan menjadi lebih terkenal dan akan bertumbuh lebih bagus lagi. Nah ini menarik ya. Nah ini juga pernah dilakukan sama kecap korma dulu, Bu. Kecap kurma itu adalah kecap yang kalau kata orang ya, kecap untuk masuk surga sih, Bu. Kenapa? Karena kecap korma uangnya tersebut nanti ada apa sih istilahnya ya? Saya lupa namanya sedekah atau apa yang berapa persennya itu disisihkan untuk dilakukan sedekah. So jadi artinya kalau mau masuk surga ya udah beli aja kecap korma gitu. Dan lucunya yang endorse siapa? Para pak haji dan para ustadz. Untuk tukang sate. Makanya pinter ya. Jadi kalau ditanya kecap masuk surga, dulu kecap kurma. Kalau sekarang saya nggak tahu kecapnya apa. Nah setelah itu baru kita ukur pekerjaan kita lihat mana yang efektif, mana yang nggak efektif untuk melakukan penjualan. Dari situ kita bisa mengukur mana yang efektif kita perbesar, yang tidak efektif itu nggak usah diperbesar. Itu adalah cara-caranya sih, Bu. Nah, Coach, tadi ada yang menarik tuh dari sekitar 8 ya kalau nggak salah ya. 8 betul. Itu gimana membuka bisnis baru. Nah ini kan sementara kan produknya ini juga sementara masih baru gitu ya. Terus gimana sih kalau kita harus membuka bisnis yang baru lagi gitu loh, untuk membesarkan bisnis kita yang udah ada. Nah ini menarik sih omongannya. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisnis itu menjadi baru banget sih pasti enggak, Bu. Karena kan pasti udah dua pernah jualan kan. Makanya kan bisnis itu untuk diperbesar lagi. Jadi kita nggak bisa bilang itu bisnis baru sih, Bu. Bisnis itu paling nggak pasti sudah jalan, paling nggak 2-3 tahun pasti sudah jalan sih, Bu. Jadi kita nggak bisa bilang baru kan. Nah karena dia sudah punya dapat customer kan, sudah dapat pemasaran ya kan. Nah ketika buka bisnis baru, otomatis ini adalah sebuah ide baru yang kelihatannya yang belum digarap. Cuma kayak contoh gini yang paling gampang mungkin, Bu Ana. Potong rambut pria. Dia buka bisnis baru karena dia lihat anaknya ada, dia buka tambahan bisnis potong rambut untuk anak-anak. Ya kayak gitu, Bu. Potong rambut untuk pria, dia buka lagi potong rambut untuk ibunya. Jadi kayak tadi fotografer wedding gitu ya, Coach ya. Jadi kalau bisa juga nanti kalau udah punya anak dia foto keluarga. Betul, Ibu. Berarti kan 2 tahun harusnya paling nggak 1 atau 2 tahun udah punya anak tuh, Bu. Berarti kan bisa momen itu. Bahkan mungkin menariknya gini, Bu, bukan punya anak aja, Bu, tapi momen hamil. Oh iya, mak hamil terus nanti bayi, biasanya ada bayi di foto kakinya. Betul. Gitu kan. Jadi ada peluang-peluang bisnis ada nggak? Ada. Cuman tinggal kadang-kadang kita terlalu fokus dengan bisnis kita, kadang-kadang juga nggak menjadi growth, itu juga bisa seperti itu, Bu. Bisa juga kali ya, bukan cuma foto, ada video gitu ya. Betul. Seperti itu ya. Betul begitu. Nah begitu juga kalau ketika misalkan kue tart vegetarian, berarti bisa buka apa? Mungkin bisa buka makanannya, bisa juga jual istilah pastry ya, Bu ya, yang kecil kue-kue itu pastry. Itu jadi maksudnya gitu. Jadi yang itu jalan dulu, udah besar baru buka yang berikutnya. Gitu, Ibu. Apa perlu nama baru, brand baru atau gimana? Nah, ini cakep. Saya sih cuman merekomendasikan adalah lebih baik membuat brand baru. Kenapa? Karena kalau nggak brand baru, nanti brand yang pertamanya jadi rusak, Bu. Masa wedding nih misalkan, happy couple fotografi, terus begitu punya anak bayi kan nggak jadi happy couple lagi tuh, Bu. Ya nggak, bisa aja jadi misalkan namanya Bumblebee, kan lucu gitu loh. Masa wedding happy couple tapi munculnya bayi, ya bisa juga kalau memunculkan adalah tentang pasangan suami istri betapa bahagianya punya bayi itu ya, bisa juga. Tapi kan ketika dia anaknya udah lahir kan nggak jadi laku, Bu. Happy couple kan jadi aneh ya.
Nah, apalagi kalau brandnya tadi adalah pernikahan kemudian jadi bayi, kan aneh Bu. Jadi nanti orang bilang, ini bisnis apa sih orang gitu loh Bu. Oke, menarik sekali ya sahabat sales. Itu kita tadi sudah membahas gimana sih bisnis yang baru yang sudah berjalan, terus kita membesarkan bisnis itu Ya, gitu ya. menggrowthkan supaya pundi-pundinya lebih banyak. Kira-kira waktu ideal untuk membesarkan itu setelah bisnis baru berjalan berapa lama ya? Ini pertanyaan menarik. Jawabannya adalah tergantung kalau kita merasa target marketnya sudah cukup, sudah kita bingung lagi untuk mencari income, nggak ada salahnya untuk di-grow, diperbesar. Nah, berarti Balik dengan kapasitas Ibu. Kapasitasnya kadang-kadang ada juga setelah 3 tahun dia ngeliat kapasitasnya 2-3 tahun kayaknya aku buka lagi taman boleh nih. Itu silakan aja. Jadi balik lagi ke kapasitas. Tapi pastikan, nah ini pertanyaan menarik Bu. Ini bisnis, ketika berbicara bisnis itu ada 3 fondasinya Bu, 3 fondasi. Jadi kita bagaimana tahu bahwa bisnis itu kita bisa growth lagi yang berikutnya adalah 1, apakah penjualannya sudah bagus apa belum? Artinya sudah konsisten dan sudah bisa dibuat sistem. Yang artinya tanpa pemilik bisnis jalan. Kalau belum berarti belum bisa. Yang kedua adalah operasional. Apakah operasional udah bagus apa belum? Kalau operasional sudah bagus, tanpa kita operasional bisa jalan, berarti sudah bagus. Yang ketiga berarti human resource-nya Bu, manusianya sendiri. Kalau kita bisa membuat orang yang bertumbuh, berarti apa yang terjadi? Ini bisnis kita sudah saatnya buka lagi yang berikutnya. Oke, jadi itu ya tanda-tandanya sahabat sales ya. Oke. Kalau sahabat sales punya pertanyaan seputar topik kita kali ini, jangan sungkan-sungkan segera aja layangkan ke Komen? kami, komen di sini ya. Oke, kami tunggu ya, sahabat sales. Nah, Coach kalau mau ada yang mau ikut pelatihan, gimana ya Coach ya? Di salesuniversity.id, di sini linknya ada tulisannya salesuniversity.id untuk pelatihan online. Kalau Anda mengundang kami, bisa masuk ke website kami Corpora Consulting, ada linknya di sini Corpora Consulting, atau bisa di deskripsi ini ada nomor teleponnya Bu Ana, bisa kontak langsung kepada Bu Ana untuk mengundang kami datang ke corporate Anda untuk bisa meningkatkan performa Anda 2-3 kali lipat daripada sebelumnya, karena memang kami mempunyai cara dan sistemasi yang membuat bagaimana peningkatan penjualan itu terjadi. Dan kami bisa menyatakan itu bisa kita lakukan dan kami sudah buktikan itu. Oke, itu aja. Sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performan. Bye-bye.